Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Amin Allahumma amin. Video kali ini kita ingin mengajak teman-teman untuk tadabbur salah satu ayat Al-Quran, di mana semakin hari akses internet ataupun media sosial itu kan semakin mudah untuk kita dapatkan. Sedangkan informasi-informasi agama juga bertebaran di sana. Terkadang ada seseorang yang sebenarnya belum mencapai taraf ahli atau taraf pakar itu menyampaikan materi-materi agama dan terjadi kesalahan ataupun keluputan. Ketika diingatkan, terkadang tetap tidak ada respon, atau bahkan ada yang merespon tapi malah nyolot begitu, balik menantang, mendebat dan lain-lain. Saya ingin mengajak teman-teman untuk tadabbur salah satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhitalladzi kafaru wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Artinya teman-teman, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan dalam kurung kekuasaan. Misalnya ada orang yang kita berikan penjelasan, kita berikan bayan hanya gara-gara followersnya sudah banyak, kemudian subscribernya sudah jutaan, tapi nggak mau diingatkan dan tetap ngeyel, malah menantang debat. Misal ini teman-teman ya, di era yang sekarang ini. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Nah, ini sama juga teman-teman. Anda ini jangan berbicara agama karena Anda ini tidak menguasai nahwu shorof. Weh, kata siapa? Saya ini juga mengetahui nahwu shorof meskipun sedikit. Guru-guru saya mengetahui semua nahwu shorof. Lah, ini kan diingatkan tapi malah nyolot teman-teman ya. Kemudian terjemahan lanjutannya, Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau kita ambil ibroh teman-teman ya, ambil pelajaran, kita tidak menyamakan seseorang dengan orang kafir, tidak. Tapi terkadang ada orang-orang itu yang kita berikan penjelasan, kita berikan pola pikir, begini loh sebenarnya cara memahami Al-Quran dan hadis, begini loh prosedur yang disusun oleh ulama ketika seseorang ingin mendalami Al-Quran dan hadis dan lain-lain. Orang itu masih tetap ngeyel teman-teman ya. Orang itu masih tetap ngeyel, mengatakan bahwa wah ya enggak, ini kamu ini si paling Arab, kamu ini si paling ahlus sunnah, kamu ini si paling hadis dan lain-lain. Repot teman-teman ya, bermusuhan dengan orang yang mirip dengan apa yang diceritakan dalam ayat ini ya. Kalau yang di dalam cerita ayat tadi itu masih ada sadarnya gitu loh, masih mending lah. Ketika diberikan logika, diberikan penjelasan, itu masih ada mikirnya. Terbukti dari bahasa lalu terdiamlah orang kafir itu, fabuhitalladzi kafar itu. Orang itu sudah nggak bisa menjawab lagi gitu loh. Tapi kalau orang-orang sekarang ini masih gitu ya, malah nuduh orang lain itu menyerang kepribadiannya, padahal ya memang itu syarat intelektualitas dalam mempelajari ilmu agama ya itu. Nahwu shorof itu penting gitu loh. Ini orang masih nggak sadar. Lah ini teman-teman, susahnya itu begini ya. Sehingga saya temukan ini di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha. Sayyid Alawi Al-Maliki ini mengutip
perkataan Imam Syafi'i. Saya kurang paham ini ya, apakah benar sebenarnya qaul ini perkataan Imam Syafi'i atau tidak, saya kurang paham. Tapi oleh Sayyid Alawi Al-Maliki memang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, dan memang banyak ulama yang lain menisbatkan. Hanya saja di sini kurang sanadnya teman, tidak ada sanad, sehingga ya saya mengikuti apa yang tertera di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha ini. Beliau Sayyid Alawi Al-Maliki mengutip qaul ini teman-teman. Ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu. Katanya Imam Syafi'i ini ya, yang di dalam kitab Mafahim ini. Aku tidak pernah mendebat seorang yang alim, tidak pernah mendebat orang yang intelektual, kecuali aku pasti mengalahkannya. Nah, wala jadaltu jahilan illa ghalabani. Dan aku tidak pernah berdebat dengan orang yang bodoh, kecuali malah aku kalah gitu loh, dimenangkan oleh orang yang bodoh itu. Memang susah teman-teman ya, kita adu argumen dengan orang yang pola pikirnya itu tidak tersusun. Jadi kita memberikan hujah A, dia itu ngelantur malah memberikan pertanyaan sampai D atau E begitu. Jadi lucu malahan gitu. Dan malah terkesan yang kalah yang pinter gitu loh. Saking, karena orang bodoh itu modalnya ngeyel gitu kan. Orang bodoh itu modalnya ngeyel. Makanya sampai qaul ini muncul begitu, dan itu memang sering dirasakan oleh orang-orang yang aktivis atau intelektual ketika berdebat, ternyata lawannya tidak mengerti atau tidak menguasai suatu materi. Ini ya kacau malahan gitu. Jadi yang pinter malah kelihatan pelongo-pelongo gitu kan. Ini mau gimana gitu kan. Kita jelaskan bahwa mau mempelajari Al-Quran, mau mencari hadis, akidah, tauhid, tafsir ataupun fikih, maka kita harus belajar nahwu shorof terlebih dahulu supaya pondasinya kuat. Wah enggak bisa, saya ini bisa bahasa Arab dikit-dikit. Emangnya kamu yang paling pintar bahasa Arab? Ini Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim. Waduh, sampai kemana-mana teman-teman. Aduh, kacau pokoknya lah. Jadi apa ibro yang bisa kita ambil dari ayat dan qaul tadi? Ketika bertemu dengan orang yang seperti ini ya gimana ya? Qaulu salama. Ya sudah, wa'rid anil jahilin gitu kan. Mendingan diem aja gitu. Tapi kalau misalnya memang perkara-perkara yang wajib, ya maka kita tetap kasih tahu ya, jangan kita tinggalkan. Tetap kasih tahu, begini loh konsep yang disusun oleh ulama itu seperti ini, bahwa memahami ayat mutasyabihat itu ulama terjadi dua metode, ada yang metode tafwid, ada yang metode takwil, mestinya begitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak percaya ya nggak apa-apa gitu. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.